Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, Al-Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, karena beliau salah satu daripada khalifah sahibul hal Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas beserta segenap putra-putranya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih bisa menghadiri acara hall Al-Habib Saleh bin Abdullah. Tadi saya melihat di jalan, ternyata hallnya Habib Saleh ini tidak merosot. Makin tahun makin bertambah. Ini bukti bahwa yang punya karomah hari ini dua orang. Yang pertama Habib Saleh bin Abdullah sahibul hall, yang kedua Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Saya lihat dari ujung jalan sampai masuk gang tidak berubah. Semakin penuh, semakin penuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu, dua manusia ini memiliki keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sesuatu yang karena Allah pasti sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Setiap sesuatu karena Allah bakal disempurnakan, bakal dijaga, bakal dilengkapi oleh Allah. Walaupun dicaci sana sini, dihina sana sini, ketika masa dakwanya Habib Saleh, masa dakwanya Habib Ali, pasti ada cacian. Yang namanya orang dakwah nggak ada yang mulus, saudara-saudara. Kalau ada orang dakwah mulus, cuma dapat duit aja, palsu itu. Tapi kalau yang asli pasti ditangkap, dicaci, dimaki, diinjak, dibanting, itu semua udah merupakan jalannya orang berdakwah. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad pasti terjadi kepada pewarisnya. Maka oleh karena itulah saya ingatkan kepada antum semua, setiap antum hadir hallnya seorang ulama, antum harus berpikir, diadakan hall hari wafatnya seorang ulama, ini menandakan bahwa paku-pakunya dunia semakin dicabut oleh Allah Ta'ala. Mautul alim zulmatun fid din. Wafatnya orang berilmu itu merupakan bencana buat agama. Dulu masih banyak ulama-ulama tua, baik para habaibnya, para kiainya, walaupun ada yang gak doyan maulid gak pernah ngomong, walaupun gak doyan tahlil gak pernah ngomong. Tapi sekarang mereka berani mengumbar dalil bid'ah lah, itulah. Belum lagi yang menentang Quran, yang menentang Islam, yang menentang Nabi Muhammad. Kenapa semakin dohir? Karena warathatul anbiya itu semakin berkurang. Semakin berkurangnya ulama, semakin goncangnya agama. Makanya di Indonesia ini saya lihat aliran apa saja ada, kayak keranjang sampah. Makanya oleh karena itu hati-hati memilih guru, memilih ustadz, memilih seorang mursyid, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thalathatun yamutuna ala husnil khatimah wa thalathatun yalqauni yaumal qiyamah wa ana uhibbuhum. Ada tiga golongan manusia, aku jamin kalau mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah. Tidak hanya itu, Nabi pun menyatakan, aku pun akan menjumpai mereka-mereka itu. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?"
Siapa mereka itu Rasulullah? Rajulun, seorang yang memiliki kesabaran di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita sabar dalam thalabul ilm, menuntut ilmu, insya Allah kita termasuk orang yang mati husnul khatimah. Yang kedua siapa? Wa mukthirun minas salati alayya. Orang yang memperbanyak solawat kepada aku. Saudara-saudara, amal yang paling gratis cuman solawat. Biar kita nggak lillahi ta'ala, biar kita nggak karena Allah, asal nyebut nama Nabi Muhammad, diberi pahala oleh Allah dan diampuni dosa kita. Bagaimana dengan ikhlas? Bagaimana dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga siapa? Warajulun mu'allakun qalbuhu, orang yang hatinya bergantung, orang yang berpegang kepada siapa? Kepada orang yang memegang sunnah dan ajaranku dari ahlul baitku. Maka oleh karena itu kita hari ini kita mendapatkan 3. Salah satunya apa? Kita berpegang dan berhubungan langsung kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu Habib Ali bin Saleh Al-Attas, karena beliau yang membawa sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, Nabi menganjurkan kita untuk berguru, Nabi menganjurkan kita untuk belajar, Nabi mengarang alim. Tapi ada satu hadis yang melarang bahwa kita tidak boleh duduk bersama orang yang berilmu, melainkan orang tersebut membawa 5 perkara. Di antaranya apa? Minasyak ilal yakin. Guru yang mengajarkan kita bertambah yakin kepada Allah. Tadinya kita ragu adanya Allah, tadinya kita ragu dengan kemurahan Allah, tadinya kita ragu dengan kekuasaan Allah. Alhamdulillah, setelah kita belajar kepada orang tersebut, keyakinan kita bertambah kepada Allah, tawakal kita bertambah kepada Allah, iman kita bertambah kepada Allah. Ini harus dijadikan guru. Yang mistik, percaya sama yang khurafat, ini tidak dibenarkan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, minat takabur ila tawadu. Cari guru yang mengajarkan kita, yang bisa mendidik kita, yang tadinya kita sombong jadi tawadu, jadi merendah, jadi merasa tidak punya apa-apa, merasa bahwa ilmu yang dia dapati itu dari Allah, titipan Allah. Dan kalau saya sombong, maka keberkahan ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang ini heran, saudara-saudara. Kalau Fir'aun sombong pantas kaya, nggak ada orang kaya kayak Fir'aun. Kalau orang sekarang pakai cincin emas saja udah sombong. Fir'aun, maaf, jambannya dari emas, piringnya dari emas. Dan Fir'aun kaya, tidak pernah sakit. Kita orang kaya, waktu miskin penyakitnya sedikit, udah kaya penyakitnya serumah sakit. Sombong. Apa yang mau disombongin? Kalau kita mau sombong, ingat, manusia ini diciptakan oleh Allah dari kepala sampai kaki itu kotoran semuanya. Kalau nggak percaya, coba kita gosok jidat kita ini. Apa yang keluar? Emas, intan, berlian, daki. Ini kalau kita kumpulkan dakinya yang hadir, jadi satu bataku. Kita bawa ke material, kita jual. Yang punya material tanya, ini bataku apa kok hitam bener? Ini dakinya yang hadir hall. Kira-kira dibeli nggak? Nggak dibeli. Kita turun ke mata, kita kucek, apa yang keluar? Belek. Kita turun ke hidung, kita korek, apa yang keluar? Upil. Kita korek kuping kita, apa yang keluar? Turun lagi ke mulut. Dari umur 6 tahun kita gosok gigi sampai umur 5 tahun, 50 tahun, jigongnya nggak habis-habis. Kalau kita kumpulkan itu odol, berapa ton? Ternyata kotorannya tidak habis. Turun lagi ke perut, mohon maaf ini spiteng para hadirin. Kemana-mana kita bawa, yang gemuk spitengnya gede. Mohon maaf. Yang kecil spitengnya kecil. Apa yang kita bawa? Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ta'ajabtu lil mutakabbirin. Saya heran dengan orang-orang yang sombong. Awalhu nutfa wa akhiru jifa. Awalnya manusia itu adalah air yang hina. Mohon maaf, kalau yang pantas sombong itu ayam. Ayam keluar dari mana? Sekilo berapa duit? Sekilo berapa duit ayam? Air telur? Bisa 20, 30, ada harganya nggak? Tapi air yang menjadikan saya, menjadikan antum, kita tuker setengah gelas dengan rokok Jisamsu, nggak ada yang mau, jijik kotor.
Wa akhiru jifa, pada akhirnya kita bangkai.